Siang-siang beli pukis. Beli pukis di warung Mas Anas. Halo sobat kreatif yang manis, balik lagi di Yuk Kibas, yuk kita bahas. Oke, halo sobat kreatif, selamat datang di Yuk Kibas, yuk kita bahas. Bersama gua Ilham Fatur Rahman sebagai host dari Yuk Kibas. Oh iya, sobat kreatif di rumah gimana nih kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Apalagi habis menjelang lebaran nih ya sobat kreatif. Gimana nih lebarannya, liburan lebarannya pada asik-asik gak nih sobat kreatif? Apalagi pasti nih sobat kreatif mendapatkan THR yang banyak. Tapi sobat kreatif ada nggak ya yang nggak dapat duit THR tapi malah dapat omongan-omongan dari keluarga-keluarga tuh, kayak pertanyaan-pertanyaan keramat. Ih, serem banget itu pasti. Oh ya, kita langsung masuk ke ini aja sobat kreatif ya. Kali ini aku udah ngundang bintang tamu yang nggak kalah kerennya dari bintang tamu sebelum-sebelumnya nih sobat kreatif. Dan bintang tamunya ini dari mahasiswa loh sobat kreatif, dan dia tuh mahasiswa berprestasi dari bidang seni bela diri taekwondo. Wah, pasti sangat amat keren ya sobat kreatif. Dan sudah dipastikan kalau ada yang berani ganggu si bintang tamu kita, pasti bakal di wah. Oke, langsung. Dan gak heran lagi dari kaliannya, ini dia berhasil meraih banyak kejuaraan dari kompetensi taekwondo sendiri. Kira-kira apa aja ya prestasinya, dan ada apa aja sih rahasia dari jagonya dia itu? Oke, tanpa penasaran, langsung aja ya kita panggil Kanashwa Salisha Fatia. Kasih tepuk tangan. Halo Kak, selamat datang di Yuk Kibas, yuk kita bahas. Boleh Kak kita baca tagline bareng-bareng? Oke, boleh. Selamat datang di Yuk Kibas, yuk kita bahas. Oke, nah sekarang gua udah bersama bintang tamu nih. Bintang tamu yang keren banget nih sobat kreatif. Tapi sebelum itu, boleh nggak sih Kak perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu kepada sobat kreatif? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nashwa Salisha Fatia, biasa dipanggil Nashwa. Aku mahasiswa Polimedia, Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia semester 8. Oke, halo Kak Nashwa, salam kenal ya. Iya. Oke, kan tadi kita udah perkenalan. Sebelumnya gimana nih kabar Kak Nashwa, sehat nggak sih? Alhamdulillah kabarnya baik banget. Alhamdulillah Kak Nashwa sehat, tapi Kak Nashwa tadi katanya semester 8 kan ya? Iya. Semester 8 tuh kesibukannya akhir-akhir apa sih Kak, kalau aku boleh tahu? Kalau buat sekarang ini kesibukannya itu lagi sibuk-sibuk TA. Oh, TA ya? Terus juga masih aktif juga di taekwondo buat latihan, karena buat ngisi waktu-waktu luang biar tetap ada refreshingnya juga. Wah, sibuk banget ya berarti Kak. Tapi aku boleh tanya-tanya nggak sih soal Kakak? Boleh. Oke. Soalnya aku tuh penasaran, apa sih yang ngebuat Kakak tertarik mengikuti UKM taekwondo gitu? Kalau untuk taekwondo itu awalnya karena diajak teman. Oh, diajak teman? Iya, diajak sama teman. Akhirnya ikut coba-coba, terus akhirnya lama-lama tuh jadi nyaman juga di taekwondo. Akhirnya lanjut terus sampai sekarang ini. Oh, berarti karena Nashwa itu join taekwondo gara-gara diajak temen? Iya. Sampai sekarang konsisten? Iya. Tepuk tangan dong buat Kak Nashwa. Tapi nih, Kak Nashwa mulai serius taekwondo sejak kapan? Kan tadi soal Kakak katanya ikut taekwondo gara-gara diajak teman kan? Iya. Tapi ada nggak sih Kak, di mana momen Kakak serius untuk mengikuti taekwondo gitu, kayak gue pengen serius jadi atlet taekwondo gitu? Kalau untuk serius itu baru mulai seriusnya itu pas di UKM Taekwondo Polimedia ini. Oh. Jadi pas awal masuknya itu tahun 2022. Udah lama ya? Iya, dari 2022 join di UKM Taekwondo Polimedia. Terus dikasih tahu kan, nanti tahun 2024 itu bakal ada yang namanya Porseni. Dari situ mulai intens tuh latihannya, baru mulai intens. Sampai sekarang? Iya. Wah gila, tepuk tangan lagi dong buat Kak Nashwa. Terus, tapi ada nggak sih Kak, apa sih atlet Kakak gitu yang berpengaruh dalam kehidupan Kakak di bidang taekwondo gitu? Ada nggak sih Kak? Ada. Kalau untuk atlet yang lumayan mempengaruhi aku tuh
ada namanya itu Lee Dae-hoon. Lee Dae-hoon. Dia dari Korea bukan sih Kak? Betul, dari Korea. Sobat kreatif tau nggak sih Lee Dae-hoon itu? Coba Kak, kenapa gitu? Lee Dae-hoon tuh ya salah satu atlet terkenal, atlet yang emang udah sering main di internasional, kejuaraan-kejuaraan internasional, dan dia itu emang bukan lumayan lagi, malah jago banget, bener jago banget. Prestasinya gitu ya Kak ya? Prestasinya dan tekniknya semuanya benar-benar menginspirasi banget. Tapi kenapa Lee Dae-hoon kan ya namanya? Iya, ya? Lee Dae-hoon. Kan banyak tuh atlet-atlet taekwondo di luar sana, kenapa harus Lee Dae-hoon? Kenapa harus Lee Dae-hoon? Karena dulu taunya Lee Dae-hoon doang tuh awalnya, karena iya, emang yang paling terkenal tuh dulu tuh Lee Dae-hoon. Terus selain itu juga dia ganteng. Wah, pastinya Itu dia. nggak sih, Kak? Orang-orang Korea pasti cakep-cakep Iya, tuh kan bener. Kak? Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagi kakak nih sebagai atlet, kakak kan harus menjaga mental kan Kak? Terus juga menjaga kedisiplinan tuh penting banget kan? Nah, menurut kakak tuh kebiasaan atau rutinitas apa sih yang ngebuat kakak tuh kayak untuk menjaga stamina, energi tubuh sebelum bertanding atau sekedar latihan dong gitu, ada nggak sih Kak? Dan apalagi kemarin habis bulan puasa kan? Iya. Ada nggak sih Kak gitu? Kalau untuk ngejaga kedisiplinan itu sebenarnya lebih karena rutinitas ya. Jadi kan karena kita udah biasa terjadwal buat latihan itu setiap minggu tuh udah ada jadwalnya buat latihan. Jadi dari situ emang udah kebentuk tuh bahwa kayak ada alarmnya sendiri kalau hari ini tuh latihan. Jadi emang dari situ sih awal-awalnya. Jadi emang awalnya itu karena konsistensi. Iya. Dari awal masuk perkuliahan Iya benar. sampai sekarang. Iya. Wah gila, keren banget sih Kak. Tapi dari Kak Nashwa ada nggak sih rasa males gitu untuk ada latihan gitu? Nah, kalau rasa malas tuh pasti banget ada. Apalagi kalau dulu itu kan latihan tuh hampir banget setiap hari. Dari Senin sampai hari Minggu itu latihan terus. Dan rasa jenuh tuh pasti ada banget kan. Cuma yang bikin gak ngerasa itu tuh karena kita kan latihannya sama-sama nih, rame-rame bareng teman-teman. Terus kita juga buat tuh suasana latihan itu jadi have fun. Jadi gak berasa tuh kayak capeknya, malesnya itu gak akan terlalu berasa. Oh, berarti selama latihan itu bisa dibilang tim-tim dari anak taekwondo tuh solid ya Kak ya? Benar banget. Sampai mengikuti juara ajang-ajang event-event itu juga saling mendukung gitu ya Kak ya? Iya benar. Jadi kita tuh emang benar-benar kekeluargaannya tuh cukup erat banget dan kita emang buat suasana latihan itu benar-benar have fun. Kita nggak mau sampai bikin latihan tuh kerasa kayak aduh terpaksa nih latihan atau jadi kayak males deh latihan karena capek gitu. Jadi kita buat kita bercanda tapi serius juga. Oh, cuman dari segi event boleh tau nggak sih apa aja yang kakak ikutin? Boleh. Kalau event itu aku pernah ikut di Liga DKI, Ya. terus juga pernah di Liga Tangsel, pernah ikut juga di Baraduta Championship, terus yang baru-baru ini itu di Pancasila Cup. Wow. Dan event terbesarnya itu yang pernah diikutin itu di Porseni 2024. Oh, oke. Mungkin prestasinya boleh langsung aja kita tampilkan yang ada di sini. Wah, ada ya? Oh, ini nih. Jadi nih apa nih Kak? Kejuaraan apa nih Kak? Ini waktu Baraduta Championship Oh. 2024. Ada lagi nggak? Ini Kak. Ini yang kemarin Pancasila Cup. Wah, juara berapa Kak? Itu juara 1. Wah, gila. Tepuk tangan dong. Terus ada lagi nggak Kak? Oh, ada lagi. Wah, banyak banget ya Kak. Ini waktu itu Keren di Liga banget. Tangsel. Liga Tangsel 2023 deh kalau nggak salah. Di sini Kakak mendapat Juara dua. Juara 2. Iya. Wah, gila. Ada lagi nggak? Pasti ada dong. Nah, ini pas Porseni 2024. Ini Oh. dapat juara 3. Wah, gila. Tangan lagi dong buat Kak Nashwa dengan segala prestasinya dia yang ngebuat ngebanggain nama kampus ini ya Kak ya. Oh, tapi boleh diceritain nggak sih Kak, apa sih Porseni ini? Aku penasaran sih. Boleh nggak sih Kak kasih tahu apa itu dari event Porseni? Siapa tahu aja dari sobat kreatif ada yang ingin ikut kan Porseni di tahun besok atau tahun sekarang? Iya, Atau aja kan?
Jadi Porseni itu event 2 tahun sekali. Oh ya. Jadi adanya itu setiap 2 tahun sekali. Kemarin itu terakhir diselenggarain tahun 2024. Jadi kalau Porseni itu kepanjangannya Pekan Olahraga dan Seni. Jadi ini tuh antar politeknik seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Oh berarti ini kakak bertanding bersama seluruh mahasiswa yang ada di politeknik se-Indonesia. Iya benar. Dari Sabang sampai Merauke. Iya benar. Wah, keren banget. Ada nggak sih impian kakak untuk kedepannya di bidang atlet taekwondo nih? Kayak ada juga nggak sih pesan kakak buat ke sobat-sobat kreatif nih untuk tertarik join bidang seni taekwondo? Ada nggak sih kak? Pertama dari impian dulu. Impian dulu ya. Impiannya kalau buat sekarang tuh karena udah kayaknya udah nggak pengen banget jadi atlet gitu ya. Jadi sekarang mungkin buat nextnya bakal jadi coach kali ya. Bakal mau jadi coach. Terus juga masih pengen berkontribusi lah buat UKM Taekwondo Polimedia gitu. Terus kata-katanya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk sobat kreatif paham. Di akhir ada kata paham. Oke kan? Kalau buat kata-katanya apa ya? Apapun yang dijalanin itu yang penting kita harus konsisten dan kita harus tahu mana prioritasnya. Paham. Ulang. Ulang 1, 2, 3. Paham. Abis ini kita ada games nih kak. Kakak tahu nggak gamesnya apa abis ini tuh? Apa tuh? Jadi tuh kita tuh bakal main games. Kakak tahu nggak sih games yang real or fake? Oh, tahu. Real or fake gitu loh. Jadi nanti kakak pasti udah ngasih kan sama game itu? Iya, udah ngasih kan? Pernah dengar kan? Oke. Langsung kita masuk aja ke gamesnya nggak sih kak? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Langsung aja kak ya? Iya. Langsung aja. Oh berarti aku langsung jawab aja nih ya, real or fake. Kakak langsung jawab real or fake. Oh iya, real or fake. Oke. Sama dikasih alasannya kak. Oh dikasih alasan. Dikasih alasan kenapa itu real dan kenapa itu fake. Oke? Boleh. Pertanyaan pertama. Kita nggak bisa ngejilat siku sendiri. Tapi 90% orang yang ini tuh bakal langsung coba. Real or fake? Real. Kenapa tuh? Karena tadi udah mau langsung ngangkat sikut aja nih. Udah mau langsung nyobain. Iya. Oke. Langsung pertanyaan kedua ya. Orang lebih takut ditinggal pas sayangnya atau dibanding takut sama hantu? Real or fake? Or fake? Real. Kenapa tuh? Aduh, kenapa ya? Kenapa tuh? Kayaknya kalau ketemu hantu tuh takutnya cuma pas ketemu aja. Iya, tapi kalau udah tinggal pas tayang-tayang kayaknya bakal membekas. Iya, berkelanjutan kan itu, sampai bener. 1 bulan, 3 bulan? 1 tahun? 1 tahun? Oh jangan sampai itu kelamaan sih kak, kalau 1 tahun. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga. Oke. Lebih banyak orang yang lebih takut kehabisan kotak dibanding takut gelap. Real or fake? Real. Kenapa tuh? Karena aku salah satunya. Oh, kenapa tuh? Takut kehabisan kuota. Oh, karena ya kan kita kan namanya setiap hari itu kan pasti media sosial tuh harus banget kan, pasti, WhatsApp. Takut banget ketinggalan info kan. Betul. Jadi nggak bisa banget kalau nggak ada kuota. Sama sih aku juga. Kalau makan aku tuh lebih baik gelap daripada nggak ada kotak. Oke. Kan tadi dari ketiga pertanyaan kakak real semua, ini nggak ada yang fake nih kak. Semuanya real nih ya. Semuanya. Langsung ke pertanyaan keempat. Boleh. Oke. Orang yang paling sering ngomong, aku ngantuk kok, adalah orang yang paling gampang tidur. Orang yang gampang ketiduran. Real or fake? 1, 2, 3. Real. Kenapa tuh kak? Karena aku juga kayak gitu. Aduh, kayaknya rata-rata. Bener, ini pengalaman hidup kakak ya. Bener. Pengalaman hidup kakak ya. Sebagai manusia yang pelor ya, dikit-dikit nempel dikit molor nih. Ngomongnya enggak kok, nggak ngantuk, tiba-tiba udah molor aja di pojokan. Oke. Selanjutnya nih ya kak ya. Grup chat WhatsApp kelas cuman rame kalau ada tugas atau deadline. Real or fake? Real juga. Kenapa tuh? Real banget, semuanya real ini kayaknya ya dari pengalaman ya. Iya, pengalaman kakak sendiri, kayak kakak sebagai curhat ini ya. Kenapa tuh kak? Karena emang itu kenyataannya. Grup kelas tuh biasanya kalau misalkan ada info-info doang nih atau ada tugas-tugas baru nih mulai ada apa gitu. Kalau nggak ada udah senyap aja langsung. Oke. Pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan games terakhir yang
aku kasih ke kakak. Kita tepuk tangan nggak sih kak untuk kita semua? Jadi itu pertanyaan kakak tadi itu adalah bisa dibilang curhatan hati ya kak ya? Curhatan hati Curhatan itu. hati seorang Kanashwa. Maaf ya kak ya. Oke. Boleh nggak sih kak kakak nampilin sedikit performa kakak ke sobat kreatif sama kakku, contohin gitu kak. Waduh, Kayak apa nih? hal dasar aja gitu kayak gitu kak, Oh, gerakan-gerakan taekwondo. gerakan dasar dari taekwondo gitu kayak biar aku sama sobat-sobat kreatif yang di rumah tuh bisa tahu gitu apa aja sih hal basic yang ada di taekwondo gitu. Boleh nggak sih kak? Boleh banget, boleh. Langsung aja nggak sih kak? Boleh langsung nih ya. Langsung. Oke sobat kreatif, kita langsung aja ke performa yang bakal ditunjukin oleh Kanashwa. Langsung aja nggak sih kak? Mungkin sekalian belajar kali ya. Iya, aku sekalian belajar. Oke, boleh Kita banget. dari apa nih kak belajarnya kak? Kita belajar yang paling basic aja. Basic. Itu Apa tuh? namanya Dolyochagi. Dolyochagi itu apa tuh? Dolyochagi itu tendangan paling dasar di taekwondo. Oh kayak gimana? Jadi pertama kakinya itu dibuka dulu kuda-kudanya, kaki di Ini? depan. Iya, kaki kiri di depan, kaki kanannya di belakang. Terus kakinya diangkat. Diangkat, putar, tendang. Coba nih, Encok ya coba. kak, agak sedikit encok. Saya kan gini kan? Coba, iya, buka dulu kuda-kuda. Buka dulu kuda-kuda. Tangannya gini. Tangan gini. Tangannya harus gini. Terus diangkat kakinya. Tendang. Gitu. Iya, tendangnya ke samping. Oh tenangnya ke samping. Iya. Kita, aku coba. Coba. 1, 2, 3. Nah, iya benar. Cukup tricky ya kak? Iya benar. Bagi yang pertama kali nyobain tuh, cukup cuman tricky. seru banget. Boleh kalau dari segi Pukulan. Pukulan. Ada pukulan tuh namanya jumok kalau di taekwondo. Jadi pertama kita harus ngambilnya itu sikunya harus 45 derajat. oh ya, Jadi harus naik terus pukul. gitu. Iya, ke depan. Kan misalkan musuhnya di depan nih. Iya, musuh Pukul depan. ke depan. Oh gitu. Iya, ke depan sana. Iya. Walah. Oke, yang pertama tadi ada gini, Iya, tendang. terus kedua ada Yang gini. kedua pukul. Oke. Oke. Yukibas, sobat-sobat kreatif gimana? Apakah tadi sobat kreatif sudah mempelajari ilmu-ilmu dari Kanashwa? Semoga sobat kreatif yang di rumah bisa ikutin gaya-gaya yang tadi telah kita Pelajarin ya. Betul, oke. Karena performa tadi itu adalah penutup di acara Yukibas kita pada hari ini loh kak. Sayang banget sih, aku pada pengen ngomong sama kakak lebih lama lagi tapi waktunya sudah Udah sudah ya. habis. Oke. Aku juga pengen ngucapin terima kasih banget untuk Kanashwa udah datang di acara Yukibas pada hari ini. Dan juga aku pengen ngucapin terima kasih juga kepada sobat kreatif yang udah nonton Yukibas. Dan semoga sobat kreatif juga jangan lupa nonton terus program Yukibas, karena tuh program Yukibas tuh program yang menghibur loh sobat kreatif yang ada di rumah. Oke, aku tutup pakai pantun ya kak ya. Boleh. Nanti kakak bilang cakep. Oke deh, Oke, siap, oke, siap, oke. siap. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sampai bertemu di episode berikutnya le. Cakep. Yukibas, yuk kita bahas.